Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Avancik. Dan ini adalah perjalanan hari kedua kita di siang hari. Kita menuju Poso. Jadi setengah jam yang lalu saya baru aja berhenti di perbatasan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Dan saya berhenti sebentar, kemudian jam 11-an lewat saya meninggalkan tempat istirahat tersebut di perbatasan tersebut untuk menuju kota selanjutnya, yaitu kota Poso. Tadi pagi saya berangkat dari Palopo sekitar jam 5 lewat 5 atau lewat 10 gitu, dengan tujuan hari ini adalah Poso, teman-teman. Nah, sekarang kita udah masuk di Sulawesi Tengah, kita menuju Poso. Dan kalau teman perhatikan, ini jalannya menuju ke bawah ya, turun terus jalannya. Jadi tadi kalau dari Palopo menuju perbatasan Sulteng dan Sulawesi Selatan itu jalannya naik. Setelah masuk ke perbatasan Sulawesi Tengah itu jalannya turun terus kayak gini, teman-teman. Enjoy. Nah, teman-teman, kalau di episode 5, ketika kita jalan dari Palopo ke perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, itu kita lewat jalan gunung, bukit, dan lewat hutan juga, ngebelah hutan gitu ya, jalannya sepi banget. Nah, sekarang siang ini kita lewat jalur yang lurus aja nih, dan Danau Poso itu ada di depan kita, teman-teman. Tuh, jalannya tuh lurus aja gitu, saya tunjukin pakai tangan. Kalau teman-teman lihat ya, jalannya tuh masih lurus aja gitu ya. Jadi dari tadi memang tuh jalannya tuh lurus, dan kalau saya lihat ya kayak daerahnya tuh kayak rata gitu ya. Jadi nggak banyak bukit-bukit. Nah, bukit-bukitnya tuh kita lihat di depan sana, tapi sepanjang jalan tadi kita lewat itu basically tuh kayak kayak landscape-nya tuh rata banget. Nah, teman-teman, kalau di rencana awal saya, ketika kita turun dari perbatasan Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah dan mau menuju kota Poso, rencana saya di atas kertas atau di atas layar atau di atas map itu adalah kita akan menyusuri Danau Poso, ya at least rencananya gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, ketika saya turun dari perbatasan Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah, rupanya ketika saya mengikuti petunjuk jalan nasional, um, itu ternyata kita tidak seperti rencana di peta gitu ya. Jadi instead of kita ngikutin jalan di pinggir Danau Poso, sebetulnya kalau ngikut jalur nasionalnya nih yang bermarka kuning ini, kita itu sebetulnya menjauhi Danau Poso gitu. Kita melewati bukit-bukit dan gunung-gunung, dan makanya saya dari tadi nggak ngeliat ada danau. Sebetulnya saya ini udah menjauhi Danau Poso, teman-teman. Dan jam setengah 2 siang kita sudah sampai di tadi sebelah itu adalah Polsek Pamona Timur. Nah, Pamona Timur ini kalau teman-teman lihat di peta itu dia ada di sebelah kanannya Danau Poso, agak jauh gitu ya. Jadi nggak di pinggir tapi agak jauh dari Danau Poso. Dan Polsek Pamona Timur ini dekat dengan sebuah pertigaan yang sangat penting, yang kalau teman-teman seperti saya melewati jalan Trans Sulawesi, ini penting banget untuk nggak ngambil
belokan yang salah, karena kalau ngambil belokan yang salah kita akan tersesat jauh sekali. Jadi kalau belok kiri kita akan mengarah ke utara, ke atas Pulau Sulawesi menuju Kota Poso. Tapi kalau kita nih ya, kalau kita belok kiri teman-teman, kita akan menuju Danau Poso, Kota Poso. Tapi kalau kita lurus itu akan membawa kita ke Kendari. Jadi ini pertigaan yang sangat-sangat penting untuk kita, nggak boleh salah teman-teman. Keluar dari Pamona Timur kita masih disuguhi jalan Trans Sulawesi yang relatif kecil dan sangat sepi teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatian, memang jalannya tuh ya kayak gini aja ya. Dari tadi pagi saya jalan dari Palopo ya, jalannya tuh kayak jalan sendirian aja teman-teman, nggak terlalu banyak kendaraan yang berlalu lalang. Dan keluar dari Pamona Timur, landscape yang kita jalan itu masih kayak gini gitu ya, masih berbukit-bukit dan masih naik turun jalannya, jadi nggak terlalu banyak kampung-kampung atau kota, karena kotanya masih di depan lagi teman-teman, yaitu Kota Poso. Jam 1 lewat ya, nih tengah hari teman-teman, saya tiba di Tentena. Saya lupa persisnya ini tugu apa, tapi tugu ini kalau nggak salah adanya di Tentena. Dan kita akan belok kanan menuju menuju Poso teman-teman. Jadi nggak taunya sebetulnya di seberang saya itu adalah Danau Poso, tapi nggak kelihatan dari sini, dan kita tuh sebetulnya udah ada di ujung satunya lagi Danau Poso. Jadi kita kayak udah melewati Poso ujung ke ujung, tapi nggak lewat pinggirannya, tapi agak keluar teman-teman. Nah ini di pinggir teman-teman lihat ya, waduh, antri teman-teman, antri bensin ya, sampai saya ngeliat ada beberapa kendaraan yang antri di depan tuh ya, di Alfamart. Nah, jadi saya istirahat sebentar di Tentena karena ini udah siang banget dan saya belum makan, jadi saya mesti hidrasi juga. Halo teman-teman, ini jam sebentar ya, berapa ya? Ini jam setengah 2. Jam setengah 2 saya istirahat di Alfamart karena saya nyari tempat makan. Jarang banget ya tempat makan ya, paling ada 1-2, cuma saya kurang selera gitu. Jadi saya melipir ke Alfamart, Alfamidi namanya. Nah tadi tuh yang mengherankan gini, tadi kan dari perbatasan Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tengah ya, saya pikir kan dari situ udah kelihatan tuh Danau Posonya. Saya pikir setengah jam riding saya bakal sampai pinggir Danau Poso, terus kita bakal riding di pinggir Danau Poso gitu terus ya. Ternyata enggak. Ternyata dari perbatasan tadi, kalau kita ngikutin petunjuk arah gitu ya, ini waktu tadi tuh saya mikir, kok gunungnya nggak habis-habis ya, sejam 2 jam nggak habis-habis gitu. Ternyata setelah saya berhenti di sini, rupanya tadi jalur nasionalnya itu dia agak keluar gitu. Jadi kalau ngelihat Google Map memang saya diarahinnya lewat pinggir Danau Poso, tapi kalau jalur nasional dia tuh lewat luar gitu, lewat yang gunung-gunung tadi kita lewat. Alhasil kita nggak lewat Danau Poso. But you know what? Ini di Alfamart Tentena namanya, di Alfamidi Tentena.
itu tuh di depan kita itu adalah Danau Poso yang ujungnya. Jadi kita nih sebetulnya udah di ujungnya Danau Poso yang sebelah kanan, yang udah lebih dekat ke kota Poso. Dan dari sini ke kota Poso sekitar 54 km lagi, sekitar 1 jam 15 menit. Nah, jadi saya coba cari makanan dulu di dalam, hidrasi juga, habis itu kita lanjut jalan gitu ya. Tuh. Alhamdulillah lancar teman-teman, cuma tadi panasnya luar biasa ya. Kalau kemarin saya basah kuyup, hari ini tarik banget asli. Ya, saya mau hidrasi dulu, istirahat dulu ya. Let's go. Setelah istirahat di Tentena, kira-kira setengah jaman saya istirahat di situ karena siang banget dan itu panas banget. Jadi saya banyak minum di sana. Saya melanjutkan perjalanan ke Poso. Jadi ini semangat banget sih karena masih relatif siang, masih jam 2 kurang dan saya tahu bahwa Poso tuh cuma sekitar 1 sampai 1,5 jam ke depan. Jadi saya ngerasanya wah nih kayaknya jam 3 atau jam 3 lewat itu saya bakal sampai tujuan saya yaitu kota Poso. Nah, ini adalah perjalanan kita dari Tentena ke Poso sudah agak ramai walaupun banyak hutan, cuma hutannya dikit-dikit aja gitu ya. Yang banyak adalah pemandangan seperti ini nih. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di Poso sekitar jam 3. Welcome to Poso. Kita berhenti dulu, lihat map dulu yuk. Nah, teman-teman, inilah kebiasaan saya yang kadang nggak disiplin sama diri sendiri. Jadi tadi setelah jam 3, ya hampir jam 3 pas gitu ya, kita sampai di perbatasan atau gapura masuk kota Poso. Ketidakdisiplinan saya mulai terjadi lagi. Saya ngelihat jam, wah masih jam 3 nih. Terus saya lihat ya, kalau saya nginep di Poso, sebetulnya masih banyak waktu nih kalau saya mau terus lagi ke depan. Jadi teman-teman, saya memutuskan untuk lanjut ke depan ke Parigi, yang jaraknya sekitar 150 km dari Poso, dengan harapan saya bisa motong perjalanan saya besok sehingga perjalanan saya besok ya, menuju ke Marisa Selatan itu nggak terlalu jauh. Nah ini teman-teman, saya dilewatin jalanan bukit dan gunung yang sepi banget, asli sepi banget. Dan saya hampir nggak ngeliat rumah sama sekali teman-teman. Jadi ini somehow saya dilewatin jalan ini sama maps gitu ya. Tapi sebetulnya yang saya takutin sih sebetulnya nyasar aja gitu, tapi ternyata nggak nyasar teman-teman. Ini adalah jalan di Poso yang shortcut, kayaknya ini menghindari menghindari kota Poso. Ini adalah jalan shortcut menuju keluar dari Poso teman-teman. Nah ini kita mulai melihat sedikit kehidupan, tapi ya pada dasarnya jalan untuk keluar dari kota Poso ini cukup sepi teman-teman. Nah, ini kita alhamdulillah sudah masuk lagi ke jalur nasional. Ya, ini saya senang banget nih kalau sudah ketemu diajarin sama teman-teman di internet gitu ya. Banyak yang komen, "Oh, kalau udah ketemu jalur kuning itu tandanya udah ketemu jalur nasional lagi, Om." Jadi di Sulawesi kalau saya masih ngelihat jalur kuning atau kembali ke jalur kuning, nah tuh saya senang, artinya saya udah kembali lagi ke jalur utamanya, teman-teman. Nah, ini kita isi bensin tapi sayang sekali habis. Nggak lama keluar dari Poso, kalau teman-teman tadi ingat ya, kita mengarah ke kota Poso itu cerah gitu ya, terang benderang. Nah, ini saya kira-kira 30-40 menit keluar dari Poso, saya langsung lihat di depan tuh, oh di depan itu ternyata langitnya gelap teman-teman. Jadi saya curiga di depan itu sebetulnya kendalanya bukan kendala, tapi kayaknya di depan tuh cuacanya tuh udah hujan gitu ya. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Nah, ini semakin saya jalan mengarah ke utara teman-teman, itu semakin kelihatan bahwa langitnya gelap. Dan ini kalau teman-teman lihat udah mulai gerimis sedikit-sedikit. Aduh, luar biasa. Dan
Dan semakin saya jalan ke utara, teman-teman lihat ya di sebelah kanan tuh, awannya ngeri banget ya. Kayak awan badai gitu tuh. Nah, itu tuh di pinggir laut. Itu ngeri banget sih. Tapi ya mantap. Kenapa saya bilang mantap? Karena saya suka hujan gitu ya. Walaupun saya jujur agak deg-degan karena saya tahu ini udah jam 4. Kalau udah jam 4 artinya kita udah dekat lagi ke maghrib, dan gak lucu kalau saya maghrib hujan-hujanan besar di jalan tuh gak lucu banget sih menurut saya. Jadi saya memang saya suka riding hujan-hujan kayak gini nih. Waduh, ini teman-teman udah mulai hujan ya. Tapi saya juga sangat menghindari riding hujan apalagi malam. Itu jelek banget sih buat saya. But ini masih jam 4, I still enjoy it. Jadi kita masih lanjut ke pagi. Ternyata yang tadinya hujan cuma bintik-bintik kecil aja kelihatan tadi di GoPro, berubah menjadi hujan, dan makin lama hujannya makin deras teman-teman. Mantap sekali, jam 4 kurang saya masih hujan-hujanan, dan ya rutenya saya suka gitu ya. Rute jalan kecil gitu ya, banyak perkebunan di kanan kiri, kadang naik bukit agak gelap ya kan, kadang turun bukit belok-belok. Nah, kayak gini teman-teman ya kan. Nah, tuh. Ini bayangin ya, kalau ini saya sih masih mengucap alhamdulillah nih, karena walaupun hujan dan dingin tapi masih siang-siang gitu ya. Saya nggak ngebayangin kalau mesti lewat jalur ini dan hujan dan malam, atau jangan pakai hujan deh, lewat jalur ini malam aja mungkin saya bakal apa ya, berhenti di rumah warga gitu ya teman-teman ya kalau ada lampu. Ini hujannya masih masih gede teman-teman, dan saya masih jalan pelan-pelan ke Parigi Mutong. Nah, teman-teman, ternyata hujannya masih berlanjut dan kita masih mengarah ke Parigi Masigi.
Parigi Masigito adalah, mohon maaf teman-teman ya kalau salah ya, adalah ibu kotanya Kabupaten Parigi Mutong. Jadi Parigi Mutong itu adalah sebuah kabupaten yang bersinggungan atau bersebelahan dengan Kabupaten Poso, teman-teman. Jadi kita sekarang lagi mengarah dari Kabupaten Poso ke Kabupaten Parigi Mutong. Parigi Mutong tuh kalau dilihat itu dia kabupaten yang letaknya kalau di leher Sulawesi dia tuh kayak dibagi dua gitu ya. Dan Parigi Mutong ini adalah kabupaten yang di sebelah kanan dari lehernya Sulawesi, dan daerah Kabupaten Mutong ini itu berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Jam 5:20. Wah, ini udah hampir maghrib teman-temannya, udah hampir setengah 6. Saya keluar, saya tadi tuh barusan istirahat setengah jam lebih. Saya telepon banyak orang. Saya telepon istri saya minta advice saya lanjut atau enggak gitu ya. Karena Parigi yang saya tuju gitu ya, itu masih sekitar berapa ya, 1,5 jaman lagi dari sini. Jadi daerah Bakti Agung itu tadi adalah daerah yang masih ada di Poso, tapi sebetulnya dia udah di ujungnya Poso, teman-teman. Nah, ini unik banget nih saya shoot ini karena di sepanjang jalan ini kalau teman-teman perhatiin itu kanan kiri itu banyak, ini kayak di Bali gitu ya. Jadi rumah-rumahnya itu banyak yang banyak pura, dan rumahnya itu kayak kita menyusuri tabanan aja gitu. Jadi banyak ornamen-ornamen Bali. Saya ini yang jelas ini kayaknya udah keluar dari Poso. Kalau nggak salah ini, teman-teman kalau salah tolong komen di bawah ya. Ini kita udah masuk di daerah Parigi. Dan ini menurut saya unik karena saya menemukan hal ini gitu di Sulawesi, di lehernya Sulawesi gitu. Saya menemukan banyak sekali bangunan-bangunan berornamen Bali, dan saya menemukan banyak sekali pura gitu. Jadi ini buat saya menarik banget. Keluar dari Bakti Agung tadi, walaupun sudah nggak hujan deras, tapi ya masih apa ya, masih hujan sedikit-sedikit, walaupun sudah nggak deras kayak tadi sih teman-teman. Jadi ini udah lebih oke lah ya. Nah, yang saya kejar waktunya adalah bagaimana saya supaya nggak terlalu, supaya maksudnya supaya pas maghrib, pas udah gelap itu saya udah masuk ke daerah yang udah agak terang gitu. Karena tadi waktu di Bakti Agung saya tanya sama pegawai Alfa Midinya, katanya setengah jam dari Bakti Agung itu kita udah mulai banyak ketemu kota-kota kecil. Jadi saya ngejar banget nih ke depan. Nah, lucunya teman-teman ya, ketika saya expect suasana semakin gelap karena ini adalah udah masuk jam 6 teman-teman ya, jam 6:02. Lucunya adalah bukannya semakin gelap, malah kita tuh memasuki daerah yang semakin terang, teman-teman. Jadi kita, nah ini teman-teman ya, tuh lihat tuh, banyak pura gitu ya. Terus itu ya kan banyak ornamen-ornamen Bali tuh kan ya kan, gapura-gapuranya kayak gapura-gapura di Bali. Ini unik banget nih. Ini adanya di Sulawesi. Nah, ini yang saya maksud, um, bukannya semakin gelap, ternyata saya dapat sunset teman-teman, dan ini adanya di Balinggi di Sulawesi Tengah, udah bagian dari Parigi. Dan karena unik banget ya, sunsetnya tuh jernih banget, bagus banget tuh, agak merah-merah gitu ya. Saya berhenti untuk ngambil foto teman-teman.
Nah, teman-teman di Balinggi ini, saya ada video 3 menit di sunset. Ini videonya dan sengaja saya nggak potong for you to enjoy it. So, let's enjoy. Jam setengah 7 kurang, saya sudah lebih dekat lagi ke tujuan saya, ke Kota Parigi gitu ya. Nah, ini jam setengah 7 kurang, dan alhamdulillah kalau tadi jam 4 sampai jam 5 kita banyak lewatin gunung-gunung gitu dan bukit. Jam setengah 7 ini kita udah mulai memasuki perkotaan demi perkotaan, walaupun kotanya kecil-kecil ya, tapi banyak rumah teman-teman. Jadi setelah dari Bakti Agung tadi memang menuju Parigi tuh ya, nih tuh dia tuh banyak rumah di kanan kiri kita, jadi nggak terlalu sepi. Sunsetnya masih kelihatan di sebelah kiri, very nice. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini udah jam berapa ya? Udah jam setengah 9 malam. Saya udah sampai hotel.
Dan hari ini pengalaman ridingnya sangat menyenangkan. Jadi tadi pagi keluar dari Palopo jam berapa ya? Jam 5:04. Keluar itu belum kerasa dingin. Lama-lama kok dingin gitu. Sampai Masamba masih dingin. Sampai Luwu masih dingin gitu ya. Nah, mulai nggak dinginnya itu kira-kira setengah 8, jam 8 lah ya, pas matahari udah mulai agak naik, baru tuh saya udah nggak ngerasa kedinginan. Di Masamba tuh luar biasa sih, saya riding tuh kayak ini sebetulnya nggak hujan tapi dingin banget gitu ya. Nah, yang surprising buat saya itu adalah begitu udah lepas Luwu, mulai naik ke atas bukit, dan itu tuh apa ya, kita kan naik naik naik, itu tuh kalau tadi teman-teman lihat videonya ya, kelihatan banget tuh, kita bisa ngelihat eh, kejauhan gitu ya, bukit 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 bukit. Wah, itu luar biasa ya, Sulawesi Selatan tuh indah banget sih. Dan bahkan pas kita masuk ke Sulawesi Tengah, view-nya sama teman-teman, view-nya tuh kayak kita di atas bukit itu bisa ngelihat barisan bukit-bukit lainnya dari di kejauhan gitu ya. So it's really apa ya, amazing buat saya hari ini ngelihat pemandangan yang luar biasa indah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah gitu ya. Jadi hari ini kita riding di dua provinsi. Nah, yang lebih surprising lagi buat saya adalah sorenya gitu ya. Jadi tuh dari jam berapa ya? Dari jam 4 saya kehujanan, kehujanan lama gitu ya. Dan udah basah kuyup gitu. Tapi in the end gitu ya, jam setengah 6 pas saya masuk daerah apa ya? Pokoknya antara Poso dan Parigi gitu ya. Itu tuh langitnya tuh luar biasa. Saya belum pernah riding terus sore-sore gitu ya dapat matahari sunset yang kayak gitu. Yang amazing buat saya adalah bukan cuma warna langitnya yang putih, merah, sama orange terus biru, tapi juga backdropnya tuh yang bukit-bukit gunung dan warna-warnanya luar biasa sih. I really grateful of what I have today. Oh ya, by the way, hari ini saya ada perubahan rencana dikit. Tadi saya sebetulnya rencana nginepnya di Poso, tapi kemudian karena saya sampai Poso jam berapa ya? Agak siang, setengah 4 saya udah sampai kota Poso. Saya memutuskan untuk lanjut ke arah Parigi. Parigi itu adalah kecamatan, kalau teman-teman lihat di Google Maps ya, Parigi itu adalah kecamatan di pinggir laut gitu ya, bagian dari Parigi Mutong. Parigi Mutong tuh adalah kabupaten di Sulawesi Tengah. Kenapa saya memutuskan untuk lanjut? Karena lumayan kalau saya terusin sampai Parigi. Artinya buat besok saya menghemat sekitar 120 sampai 135 km. Kan lumayan ya. Tapi ya itu, uh, sampai Poso kan masih terang benderang ya. Pas saya keluar Poso dan memutuskan untuk ke Parigi, nggak sampai 10 menit saya lihat, wah, kok di depan gelap banget ya. Itu dari situ nggak sampai 15 menit udah saya udah hujan-hujanan. Sampai akhirnya saya meneduh sebentar di Alfamidi, telepon istri saya bilang gini, kalau ini hujannya masih deras sih, saya kayaknya bakal nginep di Alfamidi gitu ya. Tapi alhamdulillah hujannya mereda dan saya memutuskan untuk lanjut ke Parigi. Sekarang saya nginep di Parigi. Hotelnya bagus, bersih gitu ya, bintang 2, alhamdulillah ada kamar kosong. So the plan is besok kita lanjut riding dari Parigi ke Marisa Selatan. Marisa Selatan itu kalau nggak salah ya teman-temannya, itu adalah udah provinsi Gorontalo. Jadi besok, dan ternyata ya Pak teman-teman, kalau saya barusan lihat di peta, ternyata Parigi Mutong ini itu panjang banget. Besok itu kita riding sekitar 399 km. Itu tuh majority kita bakal ridingnya tuh di Kabupaten Parigi Mutong. Parigi Mutong ini dia tuh panjang banget, apa namanya, garis pantainya sampai dekat ke Gorontalo gitu ya, maksudnya provinsi Gorontalo. So besok yang agak unik adalah kalau 2 hari ini, hari pertama dan hari kedua, kita ridingnya naik turun bukit gitu ya. Besok rute kita adalah pinggir pantai, jadi besok tuh rutenya panjang banget dan pinggir pantai. Mudah-mudahan bagus dan mudah-mudahan cerah. Oke teman-teman, thank you udah ngikutin perjalanan saya sampai hari kedua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Oh ya teman-teman, ada satu cerita lucu tadi di jalan ya. Tadi siang mungkin jam setengah 11 gitu, saya mau foto di jalan Trans Sulawesi. Terus saya minta tolong sama bapak-bapak yang lagi ngerjain proyek pinggir jalan. Saya bilang, Pak, permisi, bisa minta tolong foto. Terus bapak-bapaknya dengan pede gini, di sini, eh, di sini maksudnya dia siap untuk difoto. Karena saya kaget gitu kan, bapaknya minta difoto ya. Ya udah, saya get along aja gitu. Saya fotoin, set, cepret gitu. Oh ya pak, udah pak. Nah sekarang boleh nggak gantian gitu? Ya udah, abis itu gantian gitu kan. Oh, saya difoto-foto sama dia. Nah habis itu eh, karena untuk mengucapkan terima kasih ya, akhirnya saya ajak foto bapaknya tuh berdua gitu kan, berdua gitu. Terus tau nggak apa yang dilakuin? Dia ngerangkul saya gitu, kayak kayak temen gitu. Itu buat saya lucu banget karena kita nggak kenal ya, baru pertama kali ketemu gitu ya, dan saya juga mungkin terlihat aneh gitu dengan pakaian motor itu, tapi bapak-bapaknya tuh asik banget gitu, dia pas di foto ngerangkul dan ini fotonya. Dah.